Halo, kembali lagi di mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar materi matematika wajib kelas 11, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, materi ini sebelumnya sudah pernah didapatkan di kelas 10 ya, semester 2, jadi kita akan sedikit mengulang saja. Nah, apa itu pertidaksamaan linier dua variabel? Yang biasa disingkat dengan PTLDV itu merupakan suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan kedua variabelnya itu masing-masing berderajat 1. Jadi nggak boleh ada yang kuadrat atau pangkat 3. Nah, untuk bentuk umumnya itu AX ditambah BY kurang dari C, atau bisa juga pakai kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, untuk nilai dari A, B, dan C-nya itu merupakan bilangan real dan tidak boleh 0, sedangkan X dan Y-nya itu bertindak sebagai variabel. Untuk contohnya, nah seperti ini, X tambah Y, X tambah 5Y kurang dari 10, dan seterusnya, di mana keempat contoh ini masing-masing variabelnya berpangkat 1, jadi berderajat 1. Yang ini juga, dan yang ini juga. Kemudian yang mana nih? Bukan contoh dari PTLDV. Nah, contohnya ini X lebih dari sama dengan 2. Ini kenapa bukan PTLDV? Karena hanya satu variabel, X saja. Kemudian selanjutnya ada X kuadrat tambah 2Y lebih dari sama dengan 0. Ini juga bukan PTLDV karena tidak berderajat 1. Ini ada pangkatnya. Lanjut ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini atau yang biasa disingkat dengan SPTLDV terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, contohnya seperti ini, X tambah 2Y lebih dari 8, 2X kurang 5Y kurang dari 10. Nah, biasanya diawali atau diakhiri dengan satu kurung kurawal, boleh di depan, di sini boleh, atau di belakang aja boleh, tergantung si pembuatnya. Kemudian satu lagi contohnya, nah di SPTLDV ini boleh menambahkan unsur tambahan walaupun dia bukan pertidaksamaan linier dua variabel seperti ini. Tapi ini keseluruhannya merupakan satu kesatuan dari SPTLDV. Gitu. Nah, bagaimana nih cara menentukan daerah penyelesaian dari SPTLDV? Nah, yang pertama, kalian bisa membuat garis pembatas pada satu bidang koordinat. Jadi, kita menggunakan koordinat kartesius ya. Kemudian, selanjutnya menentukan daerah penyelesaian atau biasanya daerah yang diarsir kalau pada gambar. Kemudian, yang terakhir, itu menentukan irisan daerah penyelesaian dari PTLDV-nya. Sehingga terdapatlah atau kita mendapatkanlah penyelesaian dari SPTLDV. Nah, biar nggak bingung, mari kita mengingat untuk contoh. Nah, untuk contoh soalnya, itu gambarlah daerah penyelesaian SPTLDV berikut. Nah, itu soalnya. Nah, langsung saja kita agar langsung nomor 1, langkah pertama maksudnya kita harus mencari persamaan dari garis pembatasnya. Nah, persamaan yang pertama ini langsung lihat dari soalnya, X min 2Y kita ubah jadi persamaan sama dengan min 2, kemudian 2X itu sama dengan 4, kemudian yang ketiga Y sama dengan 4. Nah, udah langkah pertama. Kemudian langkah kedua kita menggambar dari persamaannya ini di koordinat kartesius. Kita yang pertama ya, kita butuh bantuan 2 titik karena untuk menggambar garis kita minimal membutuhkan 2 titik. Ini yang pertama, persamaan yang pertama min 2. Untuk lebih mudahnya kita pakai bantuan tabel. Ini opsional ya, boleh aja. Kalau bisa langsung boleh, tapi ini misalkan kita pakai tabel. Untuk yang masih lupa-lupa bisa langsung diperhatikan. Nah, kita misalkan X-nya 0. Nah, misalkan X-nya di sini 0, berarti 0 dikurang 2Y sama dengan min 2. Nilai Y-nya sama dengan 1.
sedangkan kita balik, kalau Y-nya yang 0, nah di sini yang 0, maka X kurang 0 sama dengan min 2, berarti nilai X-nya min 2, sehingga kita dapatkan titik 0,1 dan min 2,0. Langsung saja kita gambar ke koordinat kartesius. Min 0, kemudian 0,1 berarti Y-nya yang nilainya 1, sini 1, 0,1. Kemudian untuk titik yang kedua min 2,0, min 2, min 1, min 2,0. Nah, ini kita lihat di persamaan ketidaksamaannya, ini yang hanya kurang dari saja. Karena kurang dari saja, kita hubungkan dua titiknya ini dengan menggunakan garis putus-putus. Garis putus-putus saja. Kemudian langsung saja kita cari dari daerahnya dia, daerah penyelesaian di garis persamaan garisnya ini. Kita pakai metode uji titik ya, biar nggak bingung. Kita ambil titik yang paling gampang nih, 0,0. Kita input ke persamaan garisnya dia, yang itu. Kita input ke sana, berarti 0 kurang 2 kali 0, itu nanti sama min 2 hubungannya apa? 0 kurang 2 kali 0, 0 hubungannya sama min 2 itu lebih besar. Berarti yang di sini lebih besar dari min 2. Sedangkan di persamaannya itu menggunakan kurang dari, berarti ini bukan persamaan, bukan daerah hasil. Nah, karena di sini kita arsir yang bukan daerah arsir, bukan daerah penyelesaian. Ini ya saya kasih keterangan arsir sama dengan bukan daerah penyelesaian gitu ya. Jadi saya akan arsir yang bukan daerah penyelesaian. Kita akan arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Jadi di sini bukan daerah penyelesaian. Lanjut ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu 2x sama dengan 4, kemudian x-nya sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti ini 1, di sini 2. Kita lihat lagi di persamaan yang kedua ini juga tidak berisi sama dengan, jadi kita gambarkan dengan garis putus-putus. Sama dengan 2 tuh ini ya. Kemudian kita juga cari penyelesaian dari garisnya ini, x sama dengan 2. Kalau di sini menggunakan tanda lebih dari, berarti yang daerah penyelesaian yang lebih dari 2 kan 3, 4 dan seterusnya, ini daerah penyelesaian. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Sekali lagi ya, kita arsir yang bukan daerah penyelesaian biar gampang melihat hasil akhirnya, yang bukan daerah penyelesaian. Ini bukan, karena dia memintanya kan yang lebih dari. Ya, kemudian lanjut ke yang terakhir, itu Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Di sini menggunakan kurang dari 4. Y sama dengan 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Karena di sini ada kurang dari sama dengan, berarti kita menggunakan garis lurus. Ini garis kita kurang panjang, kita panjangkan lagi. Garis putus-putus yang tadi. Nah, kembali lagi ke Y sama dengan 4-nya nih ya. Karena dimintanya Y itu kurang dari 4. Yang kurang dari 4 berarti 3,
2, 1, dan seterusnya. Berarti ini daerah penyelesaian. Yang ke sebelah sini ini daerah penyelesaian, daerah ke sini di penyelesaian, sehingga yang tidak penyelesaian, bukan daerah penyelesaian, adalah yang ke atas. Berarti kita arsir yang ke atas. Jadi ini lanjutannya, bukan daerah penyelesaian, jadi kita bisa melihat daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini, begitu. Lanjut ke menyusun SPT-LDV dari suatu daerah penyelesaian. Nah, karena SPT-LDV ini merupakan gabungan dari beberapa PT-LDV, maka untuk mencari SPT-LDV dari daerah penyelesaian yang diberikan, kita sama caranya seperti bagaimana mencari PT-LDV dari daerah yang diberikan. Dan caranya itu yang pertama, menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian, kemudian melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya, itu tentukan sistem ketidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir. Yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah mencari persamaannya yang dari garis pembatasnya. Jadi kita cari persamaan garis pembatas ya. Ada berapa tuh garis pembatasnya? Mari kita lihat, ini garis pembatas yang pertama, kemudian ini yang kedua garisnya. Nah, karena dari daerah penyelesaiannya itu cuman yang di tengah-tengah ini, berarti si sumbu X ini juga merupakan garis pembatas dan sumbu Y ini juga merupakan garis pembatas. Nah, kita cari sekarang persamaan garis pembatas yang pertama. Yang pertama, titik yang dilalui itu ini dan ini. Jadi titiknya itu 4,0 dan 0,8. Nah, biasanya kita mencari persamaan garis dari dua titik yang diketahui menggunakan rumus X kurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, ini yang 1, ini yang 2. Kemudian ini X dikurangi X1 nya 4 per 0 dikurang 4, Y nya Y, Y1 nya itu 0, Y2 nya 8, Y1 nya 0. Kemudian dapatkan X min 4 per min 4 sama dengan Y per 8. Kita kali silang menjadi 8X min 32 sama dengan min 4Y. Nah, kita pindahkan atau kita kumpulkan untuk yang memiliki variabel sebelah kiri. 8X ditambah 4Y sama dengan 32. Nah, ini cara yang biasa kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan cara yang lebih efisien. Cara yang lebih efisien itu kita memperhatikan di titik-titik yang dilalui itu nilai yang tidak nolnya. Nah, ini kan X-nya yang tidak nol, dan di sini ada Y-nya yang tidak nol. Nah, nanti si X yang tidak nol ini 4 itu akan menjadi koefisien dari Y, dan si Y yang tidak nol yaitu 8 ini akan menjadi koefisien dari X gitu. Jadi kayak 8X ditambah 4Y. Nah, untuk sama dengan ini kita kalikan saja, 8 dikalikan 4 sehingga mendapatkan 8X ditambah 4Y sama dengan 32. Sama nilainya yang mendapatkan. Seperti itu. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4 menjadi 2X plus Y sama dengan 8. Nah, lanjut ke yang kedua, kita menggunakan cara yang lebih efisien. Yang kedua itu garis pembatasnya melalui titik ini dan ini. Nah, jadi 6,0 dan 0,4. Kita menggunakan tadi ya.
Nah, ini yang X yang tidak 0 itu akan menjadi variabel koefisien dari Y. Nah, ini Y yang tidak 0 akan menjadi koefisien dari X, sehingga menjadi 4X tambah 6Y sama dengan 4 dikalikan dengan 6, mendapatkan 4X plus 6Y sama dengan 24. Ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2 menjadi 2X tambah 3Y sama dengan sama-sama bagi 3. Sama-sama bagi 2, maksudnya 12. Ya, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, karena dia sumbu X, ya X sama dengan 0. Dan yang keempat, karena dia sumbu Y sama dengan 0. Kemudian, langkah yang kedua, kita mencari tandanya ya. Tandanya itu bertanda apa di setiap persamaannya. Nah, untuk yang persamaan pertama, 2X tambah Y. Tandanya apa dengan isi 8? Kita uji titik. 2Y sama dengan 8 itu kan ini ya persamaannya, persamaan garisnya. Nah, kita ambil titik 0,0 ini karena dia merupakan daerah penyelesaian 0,0. Nah, 0,0 kita input ke sini, berarti 0, 2 kali 0, 0 ditambah 0 hubungannya dengan 8, berarti 0 itu lebih kecil dari 8 karena dia garis lurus. Jadi kita menggunakan kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya persamaan kedua yaitu 2X plus 3Y hubungannya apa dengan 12. Nah, persamaan yang kedua itu yang ini kita ambil di titik juga 0,0 karena dia ada di daerah penyelesaian. Kita input 0 ditambah 0 hubungannya dengan 12 juga kurang dari sama dengan karena dia garisnya garis lurus bukan garis putus-putus. Selanjutnya persamaan yang ketiga yaitu X si sumbu X sama dengan 0. Apa hubungannya X dan 0 ini? Karena di karena di gambar yang diberikan atau daerah penyelesaian yang diberikan itu nilai X yang merupakan daerah penyelesaian itu ada di sebelah kanan, berarti dia adalah yang lebih dari 0 saja, yang lebih dari 0. Ini dia lebih dari sama dengan karena garisnya di sumbu X itu garis lurus bukan garis putus-putus. Selanjutnya yang terakhir di sumbu Y. Di sumbu Y hubungannya dengan 0 karena pada gambar yang diberikan atau daerah penyelesaian yang diberikan itu sumbu Y yang merupakan daerah penyelesaian itu yang ada di bagian atas itu yang nilainya lebih dari 0, berarti di sini persamaannya Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan menarik kesimpulan SPT-LDV-nya itu yang pertama 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Yang ketiga X lebih besar sama dengan 0. Yang terakhir Y lebih besar sama dengan 0. Inilah kesimpulannya yang kita dapatkan. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton, dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung, silahkan bisa kontak saya di email atau bisa langsung komen di kolom komentar, atau bisa juga melalui telegram saya dengan username @gungriska _A. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye!